ulama, kita harus lihat hati nurani dan yang ada di dalam rohaninya, bukan dari sisi luarnya yang hanya memakai sorban maupun imamah. Terkadang ulama itu hanya ingin menarik simpati untuk menjadi pengikut dia. Namun ulama yang bersih hati rohaninya, pasti ada kan? ada. Dan itu masih tersembunyi. Tertarik bekas-bekas kotorannya, kerajaannya. Astagfirullahaladzim. Kepalanya muter, Pak. Ya sabar, pegang. Astagfirullahaladzim. Sebelum ruh dan tutup semuanya dengan izinnya. Pegang. Kembali ke pengirimnya, 100 triliun kali lipat kembali ke pengirimnya, ke jasadnya, tembus ke jasad kasarnya, kembali ke pengirimnya dengan izinnya. Allah, tembus ke jasad kasarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kembali lagi. Nanti pulang dari sini berbagi ibadahnya, sholatnya ya. Semuanya harus nanti kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan sama Allah biar Allah yang menyembuhkan ya. Pikir Allah dalam hati, Allah, santai, relax, santai. Dimusnahkan dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hancurkan dengan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Penawar Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Penawar Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami doakan untuk semua sedulur Penawar Sahabat Jagat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kemudahan dalam urusan dunia, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Eki, dan insya Allah dalam video kali ini kita sering mendengar berita akhir-akhir ini terkait isu dari salah satu berita Indonesia, BMKG, terkait gempa Megatrans dan juga gempa yang bisa menyebabkan tsunami. Dan ini disimpulkan dari kejadian gempa yang ada di Jepang. Setelah gempa mengalami guncangan hebat, gempa, dan Indonesia akhirnya para teknologi dari BMKG memberikan peringatan terhadap waspada gempa yang akan terjadi di Indonesia, khususnya wilayah daerah Jawa ya, selatan, pantai selatan ya. Ini yang disebut oleh beliau itu Megatrans, dan ini bisa menyebabkan tsunami. Ini dari hasil penelitian BMKG. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya Allah yang menentukan. Kali ini kita akan melihat dari sudut pandang gaib. Ini teknologi manusia, kita akan melihat dengan teknologi gaib. Jadi nanti kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, apakah gempa ini berpotensi, apakah memang ada atau tidak, atau kalau memang ada nanti bagaimana, nanti kita coba tanyakan dari sudut pandang gaib. Untuk sedulur pada Sahabat Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin, harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Mas Zaki, udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum malaikat. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya benteng itu itu. Semua keluarga, termasuk keluarga. Tidak ada efek dari media massa. Sampai media massa ini selesai dari awal sampai akhir, kemurnian tetap dijaga. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Kami izin guru kami, sang yang nur cahaya nirwana, membuka portal gaib dan tutup kembali otomatis sampai Indonesia selesai. Gaib yang mengetahui, gaib yang diizinkan oleh guru kami, sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang isu gempa megatrans yang akan terjadi, yang bisa menjelaskan itu, yang bisa bercerita tentang itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator yang diizinkan oleh beliau, hanya yang diizinkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini yang hadir? Saya Abimoyo. Siapa? Abimoyo. Abimoyo? Ya. Namanya bagus sekali. Dari golongan apa Mbah Abi? Saya dari golongan bangsa Jin. Dari golongan bangsa Jin. Ya. Sudah muslim ya Mbah Abi? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Mbak Abi kalau kami mengganggu panjenengan, mungkin dengan tempat yang berbeda. Mbak Abi waktu dipanggil di mana posisinya? Saya memimpin kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Oh, Mbak Abi ini seorang raja. Oh, maaf Paduka, saya tidak tahu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak sopan. Oh, Mbak Abi mimpin kerajaan gaib di Jawa sebelah mana? Jaya sebelah utara. Di daerah mana, Paduka? Kerajaan gaib yang Paduka pimpin? Saya tidak mau diketahui kerajaan gaib saya. Oh, tidak mau diketahui apa? Nggak tahu daerahnya? Tahu saya di daerah sekitaran Jawa Tengah. Oh, daerah Jawa Tengah. Perbatasan dengan Jawa Timur. Oh, apa dekat dengan laut atau dengan gunung? Tidak dekat dengan laut saya. Oh, di gunung. Betul sekali. Oh, alhamdulillah. Di Jawa tapi perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, terima kasih Paduka. Paduka sudah berkenan hadir ke sini. Mungkin Paduka paham yang Paduka bisa datang ke sini lewat wasilah guru kami. Betul sekali. Iya, karena ada informasi, berita dari kalangan manusia yang memberitakan, mengabarkan akan ada gempa yang besar. Ya, itu semuanya akan digoyang dengan bencana, melainkan seluruh dunia pun pasti akan digoyang dengan musibah yang akan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Apa Paduka mengetahui kenapa semua perintah dari atas untuk menggoyangkan semua bumi ini? Ya, saya mengetahui, khususnya di wilayah Nusantara ini. Oh ya, di Indonesia ini. Kenapa? Dengan apa? Ada apa Indonesia ini? Ya, apabila megatron itu terjadi, maka puncak dosanya itu telah terlampaui. Terutama dosa pemerintah yang sering banyak zalim kepada rakyat kecil dan
manusia berkedok membawa agama. Apabila dosa itu sudah semakin terus dilakukan dan tidak mustahil bencana Megatron yang terjadi di Nusantara ini akan terjadi. Tapi semua manusia akan merasakan itu. Ya, itu berguna untuk manusia, supaya manusia itu berpikir bukan dengan kepintarannya, melainkan berpikir dengan hati nuraninya, bahwasannya musibah itu terjadi disebabkan karena yang tadi saya sebutkan, dosa-dosa itu. Di mana sekarang yang saya lihat banyak aparat di pemerintahan maupun penegak hukum yang ada di Nusantara ini sudah banyak melenceng yang telah diajarkan oleh junjungan saya maupun manusia yang sudah banyak membawa berkedok agama hanya untuk menarik simpati manusia itu menjadi pengikutnya. Kalau sudah menjadi peringatan karena dosa-dosa manusia, ya bagaimana ya kalau sudah seperti itu? Ya, oleh sebab itu maka alam yang akan bicara untuk manusia yang ada di Nusantara ini, supaya berpikir dengan hati nuraninya, bukan melainkan kepintaran yang ada di otaknya, di mana banyak pemerintahan yang sudah sering saya lihat terjadi itu, berbagai kegiatan korupsi maupun sudah tidak tegaknya hukum di Nusantara ini bagi rakyat kecil. Oleh sebab itu, untuk guna menyadarkan manusia-manusia seperti itu, maka dengan musibah yang nanti akan diturunkan, supaya orang itu berpikir bahwasannya manusia itu lemah dan tidak berdaya dan memerlukan bantuan semua makhluk hidup maupun yang maha kuasa. Saya jadi ingat Paduka salah satu tulisan raja yang kami kenal dengan Serat Jangka Jayabaya, meramalkan terkait Indonesia, dan kali ini tulisan itu seperti benar akan terjadi. Mungkin Paduka mengenal beliau. Itu saya sudah mengenal lama dengan beliau, dan hamba juga terkadang dulunya sering membantu Paduka. Berarti Paduka Abi pernah bertemu dengan? Pernah. Beliau itu juga bukan orang sembarangan. Beliau bisa melihat masa depan, menerangkan seperti menulis pesan untuk anak cucunya yang sampai sekarang. Betul sekali. Supaya anak cucunya nanti tidak tergelincir oleh arus zaman yang sudah akhir ini.
bencana memang yang diperintahkan dari langit terjadi dan diturunkan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini. Sedangkan kami rakyat yang biasa yang tidak tahu menahu imbas dari kelakuan para pejabat atau pemimpin yang ini, kita akan terkena dampaknya, Pak Dukan. Ya, kalau musibah itu sudah turun, sudah tidak pandang bulu, mau manusia itu baik ataupun jahat, semuanya akan terkena imbasnya. Apa itu nanti tidak dibilang keadilan, tidak adil? Namun bagi orang-orang yang sudah mengikuti beliau, insya Allah beliau pun menjaga semuanya, walaupun tidak semuanya bisa diselamatkan. Pastinya ada satu atau beberapa orang yang terkena imbasnya. Dan semoga kita semua termasuk sebelum pada masa menjaga selalu dalam hidup karena yang sudah menjalankan amanah dari beliau. Amin. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Dukan. Kami hanya bisa mengingatkan manusia demi manusia, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin membantu, kami ingin mencoba semampu kami, tapi apalah daya kami, Pak Dukan. Sedangkan kesalahan ini ada peringatan ini karena dosa-dosa orang-orang yang melakukan di luar sana. Yang bisa kalian lakukan adalah, yang dibutuhkan hanyalah doa dari hati yang suci dan bersila, yang semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan menembus 7 pintu langit. Supaya semakin banyak doa itu tembus ke pintu 7 langit, maka banyaknya rahmat yang akan turun di muka bumi ini. Kami berusaha untuk arah sana, tapi begitu sulitnya mensucikan hati. Semua masih terus belajar dan berproses sampai nantinya benar-benar mencapai titik kesempurnaan. Iya, Pak Dukan. Apakah gempa yang nanti ini akan terjadi akan benar-benar menimbulkan gelombang laut yang besar, Pak Dukan? Semua gempa, terutama yang paling besar adalah gempa Megatrans yang bisa melumpuhkan semuanya di Nusantara ini. Tapi di Indonesia masih banyak ulama, para kiai yang doanya sampai ke menembus pintu langit, Pak Dukan. Ulama, kita harus lihat hati nurani dan yang ada di dalam rohaninya, bukan dari sisi luarnya yang hanya memakai sorban maupun imamah. Terkadang ulama itu hanya ingin menarik simpati untuk menjadi pengikut dia. Namun ulama yang
bersih hati rohaninya. Iya. Pasti ada kan Paduka? Ada. Dan itu masih tersembunyi dan tidak ada yang diketahui. Walaupun saya tahu beliau sedang melakukan tirakat dalam penggemblengan yang diutus dari langit. Paduka tahu? Ya, Apa Paduka berkenan memberitahukan kepada saya? saya hanya mengetahui gelarnya saja dan tidak mengetahui wajah dan sesosok manusia itu. Beliau bergelar apa? Beliau bergelar Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah Paduka, itu guru kami. Iya, Alhamdulillah ya. sembah saya kepada beliau. Salam kepada beliau. Alhamdulillah itu guru kami dan pantas jasad ini mampu menjadi wadah Paduka. Jasad ini juga sudah menjadi murid beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami dibimbing oleh beliau gimana untuk bisa menyelamatkan atau memberikan petunjuk kepada semua manusia di muka bumi ini. Memang akhir-akhir ini kabar dari dari dunia sangat memprihatinkan, bencana alam gempa saat ini sampai ke Indonesia. Makanya kami ingin mencoba berdialog. Ternyata Paduka yang diizinkan hadir ke sini. Ya, Terima kasih sekali. Jika berkenan, apakah kami boleh suatu saat jika lewat di tempat kerajaan Paduka bisa silaturahmi Paduka? silakan. Tepatnya di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Paduka. Betul sekali. Dan itu yang nantinya akan bencana besar itu terjadinya di sana. Oh di sana. Ya, Yang paling pintu pertama itu di tempatnya Paduka. Di mana? Ada di sini. saya pintu kedua. Oh di tempat kerajaan Paduka di pintu kedua. Ya, Sangat besar di sana nanti Paduka. betul besar sekali. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ya, mohon maaf, mohon izin Paduka. Anak ini karena sering dipakai mediuman, karena ada efek kotor sedikit di tubuhnya, maka saya yang masuk, efek kotornya itu keluar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Paduka. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Iya, kami sering di sini sering membantu orang yang datang ke sini berobat sakit. Memang sakit yang ada hubungannya dengan gaib. Kami memakai metode seperti ini. Ya memang ada penyakit mungkin tertinggal di jasad saudara kami. Ada masih sedikit-sedikit kotoran bekas makhluknya saja yang pernah singgah di tubuh anak ini. Terima kasih Paduka. Jadi merepotin Paduka ini semua jadi keluar ya Paduka. Betul, langsung mendadak keluar penyakitnya pas saya masuk ke dalam raga di anak ini. Iya kami juga minta doanya Paduka. Kami di sini sering mengobati orang. Ya kadang memang kita sering sakit tapi ya itu sebagai ujian buat kami. Ya, Dahulu perintah dari beliau seperti itu.
ada, berarti kemungkinan besar gempa itu akan terjadi, dan semuanya itu karena ini ya Pak Duka. Ya. Jika Pak Duka berkenan kepada kami, jika kami suatu saat sebelum gempa ini terjadi, kami ingin mencoba, kami ingin melihat situasi khususnya di daerah selatan. Kami ingin sebisa kami mencoba dengan ridho kami, ridho guru kami, ingin mencoba berdialog dengan bahasa jin yang sudah muslim di sana untuk mencoba membentengi tempat-tempat yang sekiranya ada atau murid atau saudara kami di sana. Tetap saja semakin banyak manusia membuat kerusakan dan dosa. Itulah yang melahirkan bangsa iblis semakin banyak di Nusantara ini. Dan semakin banyak manusia itu berbuat kebaikan dengan keikhlasan dan ketawaduannya. Itu juga yang akan melahirkan golongan malaikat. Namun kenyataannya yang lebih banyak melahirkan keburukan yang ada di Nusantara ini. Maka terciptanya bangsa iblis yang baru di Nusantara ini. Berarti iblis itu tercipta dari kelakuan manusia. Betul sekali. Semakin orang itu melakukan keburukan yang dilarang, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, yang tidak menjauhkan larangannya, namun dikerjakan oleh manusia itu, makalah tercipta bangsa iblis yang baru. Dan untuk melenyapkannya, maka manusia itu pun juga harus dilenyapkan. Semakin sedikit manusia, maka makin sedikit juga manusia yang akan membuat kerusakan di Nusantara ini. Maaf Pak Duka, tapi jika manusia itu bertobat bagaimana? Itulah kuncinya di tobat. Orang yang bertobat itu Allah sangat mencintai. Iya. Dan seperti bayi yang baru lahir di muka bumi ini, tidak harus dilenyapkan kan Pak Duka? Tidak perlu. Iya. Namun kalau manusia itu tidak mau bertobat, betul, maka Allah lah yang langsung melaknat orang itu dan menurunkan bala musibah di Nusantara ini. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Pak Duka atas waktunya dan atas nasihatnya. Kami tidak bisa lama-lama berdialog dengan Pak Duka karena kondisinya di tempat kami masih belum bisa maksimal. Dan kami ucapkan banyak terima kasih Pak Duka. Insya Allah suatu saat kami akan berkunjung ke tempat Pak Duka jika mendapat ridho guru, dan jika kami masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang, kami akan silaturahmi ke tempat Pak Duka. Mungkin itu saja ya. Ya, saya ingin pamit. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Duka. Ya, mohon maaf kalau ada salah dan tidak sopan, kami mohon maaf Pak Duka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluar. Tadi kagak pilek, mendadak pilek. Alhamdulillah itu keluar.
Allah Akbar, subhanallah walau alam bisawab. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bagaimana caranya agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana-bencana semua kebenaran dan bencana itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadi atau tidak itu semuanya Allah yang akan menentukan. Ini hanya sebagai ibrah dan gambaran saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.